Rasul itu merindukan kita. Ya. Dalam sebuah kisah Rasulullah SAW sedang kemudian dalam sebuah majelis. Tiba-tiba dalam majelis itu Rasul mengatakan, "Ana uhibbukum ikhwani." Aku merindukan saudara-saudara kata Rasul. Ketika Rasul mengatakan itu, para sahabat kaget. Ya, apa jawaban Rasul? Sahabatku adalah mereka yang hidup denganku, melihatku, mendengar langsung perintah itu sahabat-sahabat. Tapi saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka percaya kepada aku. Kira-kira kita saudara-saudara yang sama. Rasul sebelum wafatnya saja sudah merindukan kita. Bahkan Rasul mengatakan, aku tidak akan pernah masuk surga sebelum umatku kemudian bangkit. Sampai di akhir ayat, apa yang Rasul katakan? Apa yang Rasul katakan? Ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Jadi kalau kita hari ini yang dirindukan oleh Rasulullah SAW ratusan tahun lalu, ribuan tahun lalu kemudian kita cuek-cuek aja, tidak menjadikan Rasulullah sebagai sebuah idola, seorang idola yang kita pelajari, kayaknya pertanyaan cukup besar bagi kita. Apalagi sehari sekali tanpa sholawat bisa. Kenapa? Rasul merindukan kita dari dulu. Bahkan Rasul hari ini menunggu kita sebelum masuk surga. Rasul nggak mau masuk surga sebelum umatnya kemudian bersama-sama. Sampai akhir hayatnya menjelang beliau wafat, apa yang dikatakan, apa yang diingat? Kalau kita mungkin anak kita, istri kita, keluarga kita, tapi apa yang Rasul katakan? Umat yang ini, umat, umat. Maka saya ingin sampaikan wabil buat anak-anak muda hari ini. Ya, coba baca banyak buku Sirah Nabawiyah yang bagus-bagus. Buat anak-anak, saya punya buku itu berapa jilid ya? Itu tentang Sirah Nabawiyah. Nah, ini apa saya beli itu? Itu per paket. Anak saya senang karena bentuknya komik. Ada 30 jilid, 30 buku bentuknya komik, itu luar biasa. Ya, buat bapak ibu juga sama. Jangan beli yang agak berat-berat, yang ringan-ringan. Ya, yang ringan-ringan. Itu kalau kita sudah hatam membaca Sirah Nabawiyah itu, kita kayak apa ya? Hidup tuh mengikuti Rasul. Oh, Rasul kayak gini. Kita bisa memvisualisasikan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari lahir sampai kemudian dewasa. Kecintaan kita akan kemudian tumbuh. Sebagaimana kalau kita punya idola, dicari profilnya seperti apa aktivitasnya. Sirah Nabawiyah juga berarti. Boleh cek sound lagi, cek konsentrasi pagi, siang, pagi, malam. Wah, ya. Jujur Bapak Ibu, saya bertambah kecintaan saya kepada Rasulullah ketika saya menyelesaikan Sirah Nabawiyah. Masya Allah. Kalau hari ini hoax di luar menyatakan bahwa Rasulullah itu pedofilia, menikahi anak kecil, kemudian nafsunya tinggi karena istrinya banyak, terbantahkan semua. Kalau kita punya pemahaman, kita punya literasi, maka orang-orang non-muslim yang menyerang kita akan dengan mudah kita kemudian counter. Jadi kita melawan kita hanya dengan emosi, tapi apa dengan ilmu. Nggak penting ilmu di sana. Kenapa harus menikahkan pedofilia? Kenapa menikahi Aisyah? Masih kecil. Bapak Ibu tahu apa ibrah di balik Rasulullah menikahi Aisyah? Kira-kira apa kira-kira? Kebayang nggak? Kalau kemudian kita tahu sunnah itu kan apapun dilakukan sama Rasul, apakah itu kegiatan, aktivitasnya, saya boleh jadi sunnah. Nah, pertanyaannya, ketika di dalam rumah